Di tengah kesepian yang membelenggu, hidup Aminah, seorang janda Arab berusia 35 tahun yang menetap di Bekasi, berubah ketika seorang tukang servis AC, Hasan, datang ke rumahnya. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, lelaki biasa itu akan mencuri hati Aminah yang sudah lama terluka oleh kehilangan. Apa yang terjadi saat keduanya bertemu? Bisakah dua dunia yang berbeda ini berpadu menjadi satu dalam sebuah kisah cinta yang tak terduga? Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Aminah, seorang wanita berusia 35 tahun asal Arab, memutuskan untuk memulai hidup baru di Bekasi setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Meski berasal dari keluarga kaya di tanah kelahirannya, Aminah memilih untuk hidup sederhana di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh tetangga yang ramah. Ia merasa lebih tenang di sini, jauh dari sorotan hidup mewah yang pernah ia miliki. Pekerjaan sebagai penerjemah lepas untuk beberapa perusahaan asing membantu Aminah bertahan hidup. Namun, hari-harinya seringkali terasa sepi. Suaminya yang dahulu begitu dicintai telah pergi, meninggalkan kenangan manis dan pahit dalam hidupnya. Aminah kini hanya ditemani dua kucing peliharaannya, yang setiap hari setia menemaninya di rumah yang sepi. Namun, satu hal yang selalu mengganggu pikirannya adalah AC di ruang tamu yang rusak. Suara berisiknya membuat Aminah tidak bisa fokus bekerja. Sudah berhari-hari ia menunda untuk memperbaikinya. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk mencari tukang servis AC. Ia pun menghubungi nomor yang ia temukan di sebuah iklan di papan pengumuman apartemen. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil van biru berhenti di depan rumahnya. Seorang lelaki muda dengan wajah penuh harapan keluar dari mobil itu, mengenakan kaos polos dan celana jeans. Namanya Hasan, seorang tukang servis AC yang dikenal di lingkungan sekitar. Hasan, dengan senyumnya yang ramah, menyapa Aminah dan meminta izin untuk memeriksa kerusakan di AC rumahnya. Aminah merasa ada sesuatu yang berbeda ketika melihat Hasan bekerja. Meskipun hanya seorang tukang servis biasa, cara Hasan bekerja dengan cekatan dan penuh perhatian membuat Aminah merasa kagum. Ada kesan kedewasaan dalam diri Hasan, meski usianya tidak jauh lebih tua darinya. Aminah merasa nyaman berbicara dengannya, meskipun baru pertama kali bertemu. Saat pekerjaan selesai, Aminah berterima kasih pada Hasan. Hasan tersenyum, mengucapkan terima kasih kembali, dan mengingatkan Aminah untuk menjaga AC agar tetap awet. Sebelum pergi, Hasan memberanikan diri memberikan kartu namanya dan berkata, "Jika ada masalah lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya." Aminah tersenyum, sedikit terkejut dengan perhatian yang diberikan Hasan. Ia belum tahu, pertemuan sederhana itu akan membuka jalan menuju kisah cinta yang tak terduga dalam hidupnya. Itulah awal mula pertemuan mereka. Tak ada yang istimewa dalam pandangan pertama Aminah, namun hati kecilnya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Apakah pertemuan ini hanya kebetulan, atau akan membawa mereka pada sebuah perjalanan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya? Hari-hari berlalu setelah pertemuan pertama Aminah dengan Hasan. Setiap kali Aminah berada di ruang tamu, matanya tak bisa lepas dari AC yang kini berfungsi dengan baik, tanpa suara berisik yang dulu mengganggunya. Tetapi, ada sesuatu yang lebih dari sekadar AC yang terjaga dengan baik. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dalam dirinya setiap kali ia mengingat Hasan. Selama beberapa hari, Aminah mencoba untuk mengalihkan pikirannya. Ia fokus pada pekerjaannya sebagai penerjemah lepas, dan menghabiskan waktu dengan kucing-kucingnya yang selalu menemani. Namun, semakin lama, semakin sulit bagi Aminah untuk tidak memikirkan sosok Hasan. Ia seringkali teringat senyum ramah Hasan yang terlihat tulus dan penuh perhatian. Suara lembutnya, cara dia berbicara dengan santai, dan bagaimana ia memperlakukan Aminah dengan penuh rasa hormat meski hanya seorang tukang servis. Semuanya itu menyentuh hatinya. Sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan tumbuh dalam hati Aminah. Apakah ini hanya kekaguman biasa? Ataukah sesuatu yang lebih? Aminah mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tetapi perasaan itu terus saja datang kembali. Pada suatu malam yang sunyi, saat ia sedang duduk di depan komputer, Aminah memutuskan untuk menghubungi Hasan. Ia merasa sedikit canggung, tetapi keinginannya untuk berbicara dengannya mengalahkan keraguan yang ada. "Halo, Hasan? Ini Aminah, yang AC-nya kamu perbaiki beberapa waktu lalu."
Saya cuma mau bilang terima kasih lagi atas bantuanmu, kata Aminah melalui telepon. Ah, tidak masalah, Bu Aminah. Senang bisa membantu, jawab Hasan dengan nada ceria, seolah tak ada jarak antara mereka. Aku hanya ingin memastikan kalau semuanya baik-baik saja setelah perbaikan itu, lanjut Aminah. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Kalau ada masalah lagi, kamu bisa hubungi saya kapan saja, jawab Hasan dengan rendah hati. Percakapan itu berlangsung singkat, tetapi Aminah merasa ada kehangatan dalam kata-kata Hasan. Mereka mengakhiri percakapan dengan janji untuk saling menjaga hubungan baik, meski perasaan Aminah mulai terjebak dalam kebingungannya sendiri. Mengapa perasaan ini muncul? Apakah mungkin dia mulai tertarik pada Hasan? Sejak saat itu, Aminah mulai merasa lebih sering memikirkan Hasan. Bahkan terkadang tanpa sadar ia mengamati nomor telepon yang tersimpan di ponselnya. Meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka hanya sebatas hubungan antara klien dan pekerja, ada sesuatu yang lebih mendalam yang tak bisa diabaikan. Namun, Aminah juga bingung. Ia tak ingin terburu-buru dalam mengartikan perasaan ini. Sementara itu, Hasan, meskipun tidak mengungkapkan perasaannya secara langsung, juga mulai merasakan keanehan yang sama. Ia merasa bahwa setiap kali ia berada di dekat Aminah, suasana menjadi berbeda. Ia mengingat senyum Aminah yang lembut dan sikapnya yang ramah, namun tetap menjaga jarak. Hasan merasa ada ikatan yang tak terlihat, meski ia tak tahu apa itu. Namun, ia juga tahu bahwa Aminah adalah wanita yang cerdas dan mandiri, dan mungkin ia merasa takut jika perasaan ini hanya sebatas perasaan sesaat. Kedua jiwa ini, meskipun terhubung oleh takdir yang sederhana, belum sepenuhnya siap untuk mengambil langkah lebih jauh. Mereka berdua terjebak dalam kebingungan, mencoba untuk menafsirkan perasaan mereka, namun tidak berani untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, Aminah duduk sendirian di ruang tamu, memandangi AC yang tenang, seolah-olah mencerminkan ketenangan hatinya yang dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Minggu-minggu berlalu dengan Aminah yang semakin sering merenung, terutama saat ia menghabiskan waktu sendiri di rumahnya. Setiap kali ada pekerjaan yang selesai, atau bahkan saat kucing-kucingnya berlarian riang, ia tidak bisa menahan pikirannya yang melayang pada sosok Hasan. Perasaan ini semakin sulit untuk diabaikan. Satu sore, saat hujan turun dengan derasnya, Aminah merasa sangat kesepian. Hujan selalu membuatnya teringat pada rumah lamanya di Arab, saat ia masih bersama suaminya. Namun kali ini, perasaan itu sedikit berbeda. Aminah merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan kenangan atau dengan pekerjaannya. Kekosongan itu hanya bisa diisi dengan sesuatu yang lebih nyata. Seseorang yang bisa mengisi ruang hati yang lama terabaikan. Dengan perasaan ragu, Aminah memutuskan untuk menghubungi Hasan lagi. Ia memerlukan seseorang untuk berbicara, dan setelah beberapa hari memikirkan hal ini, ia akhirnya merasa siap untuk membuka dirinya. Tak ada yang terlalu besar, hanya sekedar ajakan untuk berbincang ringan. Hasan, kamu di mana? Aminah membuka percakapan dengan suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya. Ada di rumah, Bu Aminah. Ada yang bisa saya bantu lagi? Jawab Hasan dengan suara hangat yang langsung terasa nyaman. Aminah tersenyum kecil. Tidak ada yang perlu dibantu. Cuma saya merasa sepi. Hujan deras begini, rasanya seperti di dunia lain. Apakah kamu punya waktu untuk ngobrol? Hasan terdiam beberapa detik, lalu menjawab, tentu, Bu Aminah. Kalau begitu, saya bisa datang ke sana, kalau kamu tidak keberatan. Aminah merasa sedikit canggung, tapi perasaan ingin berbicara lebih dari sekadar percakapan singkat membangkitkan keberaniannya. Ayo datang. Aku akan buatkan teh hangat, jawab Aminah, mencoba terdengar santai. Beberapa menit kemudian, pintu rumah Aminah diketuk. Hasan berdiri di luar dengan senyum di wajahnya dan jaket hitam yang cukup tebal karena hujan. Aminah membuka pintu dan mempersilakan Hasan masuk, merasa sedikit gugup. Ia merasa aneh, seakan ada sesuatu yang berbeda pada pertemuan kali ini. Hasan, seperti biasa, membawa semangat positifnya yang mampu mengubah suasana. Wah, hujan cukup deras ya, kata Hasan sambil menghapus hujan dari jaketnya dan masuk ke dalam rumah. Tehnya pasti enak banget. Aminah hanya tersenyum kecil, kemudian mempersilakan Hasan duduk di ruang tamu. Ia kembali ke dapur dan segera menyiapkan teh hangat. Hanya dalam beberapa menit, mereka duduk di ruang tamu yang nyaman, ditemani teh yang masih mengepul.
Percakapan mereka mulai mengalir dengan mudah. Aminah mulai merasa lebih nyaman dengan kehadiran Hasan. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari cuaca, pekerjaan Aminah sebagai penerjemah lepas, hingga pengalaman Hasan selama menjadi tukang servis AC. Aminah terkejut mengetahui bahwa Hasan memiliki impian yang besar meskipun ia bekerja sebagai teknisi biasa. Hasan ingin membuka usaha sendiri suatu hari nanti, tetapi ia masih harus bekerja keras untuk itu. Aku tahu, Bu Aminah, semua orang punya impian. Hanya saja, aku tidak ingin hidup hanya untuk mencari uang saja. Aku ingin suatu saat bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Mungkin, membantu orang lebih banyak, kata Hasan dengan nada serius, meskipun matanya tetap cerah. Aminah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia terkesan dengan keseriusan Hasan, dan tanpa ia sadari, hatinya mulai terasa lebih dekat dengan lelaki ini. Ada sesuatu dalam diri Hasan yang membuat Aminah merasa nyaman dan terhubung. Sesuatu yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Kamu benar, Hasan, kata Aminah dengan lembut. Aku juga merasa terkadang hidup ini hanya berputar di rutinitas. Mungkin kita perlu memiliki lebih banyak mimpi, lebih banyak alasan untuk terus berjalan. Mereka terdiam sejenak, seolah kata-kata itu menumbuhkan sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Aminah merasakan kedekatan yang tak bisa diungkapkan dengan mudah. Bahkan dalam obrolan ringan, ada sesuatu yang mengikat mereka berdua. Di tengah hujan yang menderu di luar, dunia seakan hanya milik mereka berdua. Hasan tersenyum dan menatap Aminah. Mungkin kita bisa saling membantu untuk mewujudkan impian-impian kita. Seperti apa yang kita lakukan sekarang, berbicara satu sama lain. Aminah tidak tahu mengapa, tapi kata-kata itu menyentuh hatinya. Tiba-tiba, perasaan yang ia coba hindari kini tak bisa ditolak. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar teman biasa, lebih dari sekadar tukang servis AC. Ada ikatan yang tumbuh begitu alami di antara mereka. Namun, Aminah masih bingung. Apakah ini hanya perasaan sementara? Apakah perasaan ini benar adanya atau hanya keinginan untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya? Pertanyaan itu terus menghantui. Namun perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Aminah. Setiap kali ia memikirkan Hasan, hatinya berdegup kencang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang besar yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Namun, ketakutan akan kekecewaan dan perasaan ragu selalu menghalangi langkahnya. Aminah tak pernah membayangkan dirinya akan tertarik pada seseorang seperti Hasan, seorang tukang servis AC yang sederhana. Ia tahu bahwa ia berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan meskipun Hasan selalu berbicara dengan rendah hati, Aminah merasa khawatir tentang perbedaan itu. Namun, perasaan itu semakin sulit untuk dipendam. Setiap kali ia melihat Hasan, ia merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Senyum Hasan, cara dia mendengarkan dengan penuh perhatian, membuat Aminah merasa dihargai dan diperhatikan. Sesuatu yang sudah lama ia rindukan setelah kehilangan suaminya. Pada suatu sore yang cerah, Aminah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia memutuskan untuk mengundang Hasan kembali ke rumahnya, bukan hanya untuk perbaikan AC atau percakapan biasa, tetapi untuk berbicara tentang perasaan mereka. Aminah tahu ini adalah langkah besar, tapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Aminah menghubungi Hasan dengan suara sedikit gugup. Hasan, aku ingin mengundangmu datang ke rumahku lagi. Kali ini, aku ingin kita bicara lebih banyak tentang banyak hal. Hasan mendengarkan dengan seksama, lalu menjawab, tentu, Bu Aminah. Kapan saja kamu ingin, saya akan datang. Setelah beberapa jam, Hasan tiba dengan senyum ramahnya. Ia membawa sebotol jus jeruk segar yang ia buat sendiri. Sebuah perhatian kecil yang selalu membuat Aminah merasa hangat. Mereka duduk di ruang tamu, dan Aminah memutuskan untuk langsung membuka percakapan. Hasan, Aminah memulai dengan suara lembut, aku ingin berbicara jujur padamu. Mungkin, ini terdengar aneh, tetapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda setelah kita bertemu. Aku tak tahu apakah ini hanya perasaan sesaat, tapi aku merasa kamu membuat aku merasa hidup lagi. Aku merasa nyaman di dekatmu. Hasan terdiam beberapa detik, menatap Aminah dengan penuh perhatian. Wajahnya tampak serius, namun ada senyum kecil yang tersirat di bibirnya. Aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda. Sejak kita pertama kali berbicara, aku merasa ada ikatan yang tidak biasa.
Tetapi, aku takut kalau perasaan ini hanya hayalan belaka. Aku tahu aku hanya seorang tukang servis, sedangkan kamu adalah wanita yang jauh lebih baik daripada itu. Aminah terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa bahwa Hasan terlalu merendahkan dirinya. Hasan, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Aku tidak peduli tentang status sosial atau pekerjaanmu. Apa yang membuatku tertarik padamu adalah cara kamu berbicara, cara kamu mendengarkan, dan bagaimana kamu selalu ada ketika aku butuh seseorang untuk berbicara. Suasana menjadi hening sejenak. Keduanya saling menatap, seperti sedang mencoba memahami perasaan yang baru saja mereka ungkapkan. Perasaan yang selama ini tersembunyi dalam hati mereka, kini mulai muncul ke permukaan. Aminah, Hasan akhirnya berkata dengan suara yang lebih dalam, aku sudah lama tidak merasa seperti ini. Tidak ada yang membuatku merasa seutuhnya seperti saat aku berbicara denganmu. Aku khawatir, ini akan rumit, mengingat perbedaan yang ada antara kita. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku suka padamu, Aminah. Kata-kata Hasan seperti petir yang menyambar dalam hati Aminah. Dia bisa merasakan getaran emosi yang kuat dalam dirinya. Ini bukan sekadar perasaan sesaat, ini adalah perasaan yang mendalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aminah merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Aku juga suka padamu, Hasan, jawab Aminah, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Aku takut. Tapi aku tak ingin terus hidup dalam ketakutan. Kita berhak merasakan kebahagiaan, bukan? Hasan tersenyum lebar. Aku setuju, Aminah. Meskipun kita berasal dari dunia yang berbeda, aku yakin kita bisa saling memahami dan mendukung. Jika kita ingin mencoba, mari kita lakukan ini bersama. Mereka terdiam sejenak, merasakan kedalaman perasaan yang baru saja terungkap. Dalam hati mereka berdua, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, perasaan ini juga datang dengan tantangannya sendiri. Akankah Aminah dan Hasan mampu melewati perbedaan dunia yang memisahkan mereka? Atau apakah mereka akan terhalang oleh ketakutan dan keraguan yang masih menghinggapi mereka? Kisah mereka berdua semakin berkembang. Namun jalan menuju kebahagiaan tidaklah semudah yang dibayangkan. Setelah pertemuan yang membuka hati mereka, Aminah dan Hasan merasa seolah-olah mereka memiliki satu dunia kecil mereka sendiri. Namun, di luar sana, banyak hal yang masih harus mereka hadapi. Perbedaan budaya, status sosial, dan ketakutan akan penilaian orang lain menghantui setiap langkah mereka. Setelah percakapan penuh perasaan itu, Aminah merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ia akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Hasan, dan hal itu membuatnya merasa lega. Namun, di sisi lain, ada keraguan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Apakah perasaan ini akan bertahan? Apakah Hasan benar-benar siap menghadapi segala tantangan yang akan datang? Terutama karena mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda? Hasan, meskipun terlihat tenang, juga merasakan keraguan yang sama. Ia tahu bahwa ia bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Aminah yang cantik, cerdas, dan memiliki kehidupan yang lebih mapan. Ia khawatir bahwa suatu saat nanti, Aminah akan menyadari bahwa dia hanya seorang tukang servis AC yang tidak dapat memberikan apa-apa lebih dari sekadar perasaan tulus. Meskipun begitu, ia bertekad untuk berjuang. Ia ingin menunjukkan bahwa cinta bukan hanya tentang status, tetapi tentang keberanian untuk saling menerima dan memahami satu sama lain. Suatu sore, Aminah memutuskan untuk berbicara dengan ibunya, seorang wanita yang selalu memberikan nasihat bijak dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ibunya mungkin tidak sepenuhnya mengerti perasaannya, tetapi ia merasa bahwa berbicara dengan seseorang yang lebih bijaksana akan memberinya perspektif yang berbeda. Ibu, aku merasa bingung. Aminah memulai percakapan sambil duduk di samping ibunya. Aku merasa ada sesuatu yang sangat kuat antara aku dan Hasan. Tapi aku takut. Ibu, kita berasal dari dunia yang berbeda, dan aku tidak tahu apakah ini akan bertahan. Apakah aku harus melanjutkan perasaan ini? Ibunya menatapnya dengan lembut, lalu menghela napas panjang. Aminah, hidup ini memang penuh dengan tantangan. Tidak ada yang pernah mudah, apalagi soal hati. Tetapi, yang terpenting adalah apakah kamu merasa bahagia bersama dia, dan apakah dia membuatmu merasa dihargai. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangi kesempatan untuk bahagia. Cinta tidak mengenal batas.
Dan jika kalian saling menerima, kalian akan mampu melewati semua yang menghalangi. Kata-kata ibunya seperti pencerahan bagi Aminah. Ia merasa lebih tenang setelah berbicara dengan ibunya, meskipun keraguan masih ada di dalam dirinya. Namun, ia tahu bahwa perasaan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia perlu melangkah, menghadapinya, dan memberi kesempatan bagi perasaan itu untuk berkembang. Sementara itu, Hasan juga merasa gelisah. Setelah beberapa kali bertemu dengan Aminah, ia merasa semakin dalam terikat padanya. Namun, ia juga merasa takut jika perasaan ini hanya akan menyakitkan bagi mereka berdua. Hasan tahu bahwa Aminah adalah wanita yang luar biasa, dan ia tidak ingin menjadi beban bagi Aminah. Bagaimana jika suatu saat nanti Aminah merasa ia tidak cukup baik untuknya? Hasan memutuskan untuk berbicara dengan sahabatnya, seorang lelaki yang sudah lama mengenalnya. Aku merasa bingung, Hasan mengungkapkan. Aku suka Aminah, tapi aku takut dengan perbedaan di antara kami. Apa yang harus aku lakukan? Sahabatnya menatapnya dengan serius, lalu berkata, Hasan, hidup ini bukan soal siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Cinta itu tentang dua orang yang saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika kamu merasa Aminah itu orang yang tepat, jangan ragu untuk berjuang. Jangan biarkan perasaan takut menghalangi kebahagiaanmu. Kata-kata sahabatnya membuat Hasan merasa sedikit lebih yakin. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Aminah dan berbicara dari hati ke hati. Meskipun takut, ia merasa bahwa perasaan ini terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Hari itu, Hasan datang ke rumah Aminah. Mereka duduk di ruang tamu, berdua saja, dan berbicara dengan serius. Aminah, aku ingin berbicara jujur denganmu. Hasan memulai dengan suara lembut, tapi penuh tekad. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku hanyalah seorang tukang servis AC, dan kamu memiliki hidup yang berbeda, yang jauh lebih baik. Tapi aku ingin kamu tahu, perasaanku padamu itu tulus. Aku siap berjuang untuk kita, asalkan kamu juga siap. Aminah menatap Hasan dengan mata yang penuh perasaan. Aku tahu, Hasan. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku takut, tapi aku tidak ingin hidup dalam ketakutan. Aku ingin memberi kesempatan untuk kita berdua. Kita harus mencoba, bukan? Hasan tersenyum lega. Terima kasih, Aminah. Aku janji aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia. Saat itu, Aminah dan Hasan saling memandang, tahu bahwa perjalanan mereka berdua masih panjang dan penuh tantangan. Namun, mereka juga tahu bahwa cinta yang mereka rasakan adalah sesuatu yang berharga dan layak diperjuangkan. Setelah berbicara dari hati ke hati, Aminah dan Hasan merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka menyadari bahwa meskipun dunia mereka sangat berbeda, ada satu hal yang menyatukan mereka, perasaan tulus yang mereka miliki satu sama lain. Mereka berdua sepakat untuk mencoba menjalani hubungan ini, meskipun mereka tahu jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. Namun, kehidupan tidak pernah berjalan sesuai dengan rencana. Setelah mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, banyak rintangan yang datang, menguji seberapa kuat hubungan mereka. Tantangan pertama datang dari lingkungan sekitar Aminah. Beberapa teman dekatnya mulai memperhatikan kedekatannya dengan Hasan, dan bukan semua dari mereka menyetujuinya. Pada suatu hari, Aminah duduk bersama teman-temannya di sebuah kafe. Mereka sedang berbicara ringan ketika salah satu temannya, Yasmin, memulai percakapan dengan cara yang agak berbeda. Aminah, aku ingin bertanya sesuatu, kata Yasmin dengan nada yang agak serius. Apa benar kamu serius dengan lelaki itu? Maksudku, Hasan itu dia cuma tukang servis AC. Aminah, kamu harusnya mencari seseorang yang lebih sepadan denganmu. Aminah terkejut mendengar kata-kata itu. Ia belum pernah benar-benar berpikir tentang bagaimana orang lain akan menilai hubungannya dengan Hasan. Ia selalu merasa bahwa yang terpenting adalah apa yang ia rasakan, bukan apa yang orang lain pikirkan. Aku tahu, Yasmin, itu memang terdengar aneh. Jawab Aminah dengan suara yang tenang, meskipun ada sedikit kepedihan dalam hatinya. Tapi, perasaan itu datang begitu saja. Dan aku tidak bisa mengabaikannya hanya karena orang lain tidak setuju. Yasmin mendesah dan menggelengkan kepala. Aminah, aku hanya ingin kamu berhati-hati. Kamu orang yang sukses, dan dunia yang kamu miliki jauh berbeda dari dunia Hasan. Jangan sampai kamu terluka nantinya.
Kata-kata Yasmin meninggalkan jejak di hati Aminah. Ia tahu bahwa teman-temannya hanya ingin yang terbaik untuknya. Tetapi Aminah merasa seperti berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan mengikuti kata hati dan melawan pandangan orang lain? Ataukah ia akan menyerah pada tekanan sosial? Setelah percakapan itu, Aminah merasa semakin terombang-ambing. Ia tidak ingin kehilangan teman-temannya. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa menafikan perasaan yang tumbuh untuk Hasan. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Hasan tentang hal ini, ingin mencari dukungan darinya. Beberapa hari kemudian, mereka duduk bersama di taman, di bawah pohon rindang yang selalu menjadi tempat favorit mereka untuk berbicara. Aminah menatap Hasan dengan serius, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Hasan, ada hal yang menggangguku," kata Aminah dengan suara lembut. "Teman-temanku mulai mempertanyakan hubungan kita. Mereka berpikir bahwa aku hanya membuang waktuku denganmu. Mereka bilang aku harus mencari seseorang yang lebih sepadan." Hasan mendengarkan dengan tenang, matanya menunjukkan keprihatinan. "Aminah, aku mengerti. Aku tahu kita datang dari dunia yang berbeda, dan aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan pendapat orang lain. Tapi yang aku tahu, aku tulus mencintaimu, dan itu yang paling penting. Aku tidak peduli dengan status atau apa kata orang, yang aku pedulikan adalah kita." Aminah merasa sedikit lega mendengar kata-kata Hasan. Meskipun dunia mereka berbeda, ada satu hal yang jelas. Perasaan mereka satu sama lain adalah hal yang tak bisa dipermainkan. Namun, Aminah masih merasa takut. Apakah ia akan mampu melawan tekanan dunia luar dan mengikuti kata hatinya? Seiring waktu, Aminah dan Hasan semakin sering bertemu. Namun, rintangan demi rintangan datang. Sebagian besar teman-teman Aminah mulai menghindar, dan ada juga beberapa anggota keluarganya yang tidak mendukung hubungan mereka. Mereka berkata bahwa Aminah bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan status sosialnya. Aminah mulai merasa terisolasi, seolah-olah dunia di sekitarnya tidak bisa menerima pilihannya. Namun, Hasan selalu ada untuknya. Setiap kali Aminah merasa terpuruk, Hasan hadir dengan dukungan dan kata-kata penyemangat. Mereka berbicara tentang impian mereka, tentang masa depan yang mereka bayangkan bersama, dan setiap kali itu membuat Aminah merasa lebih kuat. Pada suatu malam, ketika mereka duduk di rumah Aminah, berbicara tentang masa depan mereka, Aminah akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Hasan, apa yang akan kamu lakukan jika semuanya menjadi terlalu sulit? Kalau kita harus menghadapi lebih banyak tantangan, apakah kamu siap?" Hasan menatap Aminah dengan serius, matanya penuh tekad. "Aku sudah siap, Aminah. Aku tahu tidak akan mudah, dan aku tahu mungkin kita harus melawan banyak hal. Tapi aku tidak akan mundur. Aku ingin kita berjuang bersama. Aku ingin ada di sampingmu, apapun yang terjadi." Mendengar kata-kata Hasan, Aminah merasa bahwa ia tidak sendirian lagi. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka penuh tantangan, mereka bisa menghadapinya bersama. Cinta mereka adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun, meskipun dunia sekeliling mereka penuh dengan keraguan. Aminah akhirnya merasa yakin dengan pilihannya. Ia tahu bahwa tidak ada jaminan dalam hidup, tetapi cinta yang tulus dan keberanian untuk saling mendukung adalah sesuatu yang lebih besar dari segala tekanan yang datang. Aminah dan Hasan telah melewati banyak ujian dalam hubungan mereka. Namun, meskipun banyak rintangan yang datang, mereka selalu bersama, saling mendukung. Semakin lama, perasaan mereka semakin dalam, dan meskipun banyak orang yang meragukan hubungan mereka, mereka berdua semakin yakin bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Namun, hidup memang penuh dengan kejutan. Tiba-tiba, sebuah tawaran pekerjaan datang kepada Aminah yang mengubah segalanya. Sebuah perusahaan besar di luar negeri tertarik untuk merekrutnya sebagai penerjemah senior dengan gaji yang luar biasa. Ini adalah kesempatan besar, kesempatan yang jarang datang dalam hidupnya. Aminah tahu bahwa kesempatan ini bisa mengubah hidupnya dan memberikan masa depan yang lebih baik. Namun, ada satu masalah yang harus ia hadapi, Hasan. Setelah menerima tawaran itu, Aminah duduk bersama Hasan di rumahnya, memegang surat tawaran pekerjaan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu bagaimana mengatakan hal ini pada Hasan, karena ia tahu keputusan ini bisa mengubah segalanya. "Hasan," Aminah memulai dengan suara yang sedikit bergetar, "aku mendapat tawaran pekerjaan dari luar negeri. Gaji yang sangat besar, kesempatan besar,
dan perusahaan yang bagus. Ini bisa mengubah hidupku, dan aku tahu aku bisa membuat hidup lebih baik jika aku menerima tawaran ini. Hasan mendengarkan dengan seksama, namun ekspresi wajahnya tak dapat menyembunyikan rasa cemas. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri Aminah. Ketika Aminah melanjutkan ceritanya, Hasan merasa hatinya mulai diliputi rasa takut. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ini adalah kesempatan yang besar, dan aku tahu ini bisa membuat hidup kita lebih mudah. Tapi aku juga tahu bahwa jika aku menerima tawaran ini, itu berarti aku akan jauh dari sini, jauh dari kamu, Hasan. Aku tidak tahu apakah aku bisa meninggalkanmu, ujar Aminah. Suara itu hampir terdengar patah. Hasan terdiam beberapa saat, mengatur kata-kata yang tepat untuk menanggapi perasaan Aminah. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar, dan ia tahu betul bagaimana perasaan Aminah. Tapi ia juga menyadari bahwa Aminah harus mengambil kesempatan itu, meskipun itu berarti perpisahan mereka. Aminah, aku tahu betapa pentingnya kesempatan ini bagimu. Aku tidak akan menghalangimu. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, dan jika itu berarti kita harus terpisah sementara waktu, maka aku akan mendukungmu, kata Hasan dengan suara tenang namun penuh dengan kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Aminah menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Ia tahu Hasan sedang berusaha untuk menguatkan dirinya, tapi hatinya tetap merasa hancur. Ia tidak ingin pergi, tapi kesempatan ini terlalu besar untuk dilewatkan begitu saja. Hasan, aku tidak tahu bagaimana melanjutkan tanpa kamu di sini. Aminah berbisik, menangis dalam diam. Tapi kamu tidak sendirian, Aminah, jawab Hasan, menyentuh tangannya dengan lembut. Aku akan selalu ada untukmu, meskipun kita terpisah. Kita berdua tahu bahwa ini bukan akhir. Ini hanya awal dari perjalanan kita, dan apapun yang terjadi, aku akan menunggumu. Aku ingin kamu berhasil, dan jika kamu merasa ini adalah jalan yang harus kamu ambil, maka aku akan mendukungmu dengan sepenuh hati. Aminah menangis, tapi kali ini ia merasa lebih tenang. Hasan benar. Mereka mungkin terpisah oleh jarak, tetapi cinta mereka akan tetap ada. Mereka akan saling mendukung meski berada di tempat yang jauh. Aminah tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka berdua siap untuk menghadapi apapun yang datang. Setelah beberapa hari penuh dengan pertimbangan, Aminah akhirnya membuat keputusan. Ia menerima tawaran pekerjaan itu dan mempersiapkan diri untuk pergi. Namun, sebelum berangkat, ia dan Hasan menghabiskan waktu bersama, menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Hari keberangkatan Aminah tiba. Hasan mengantar Aminah ke bandara, dan mereka berdiri bersama di depan pintu keberangkatan. Aminah memeluk Hasan erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang memberikan kekuatan. Jangan khawatirkan aku, Hasan, Aminah berkata, matanya penuh air mata. Aku akan kembali. Aku janji. Hasan mengangguk, dan meskipun hatinya terasa sakit, ia tersenyum. Aku akan menunggumu, Aminah. Kamu adalah bagian dari hidupku sekarang, dan itu tidak akan pernah berubah. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Aminah melangkah maju, namun sebelum pergi, ia berhenti sejenak dan berbalik. Ia menatap Hasan satu kali lagi, mengingat semua kenangan indah yang telah mereka lewati bersama. Ia tahu bahwa meskipun mereka terpisah oleh jarak, cinta mereka akan tetap menguatkan mereka berdua. Aku akan kembali, Hasan. Aku akan kembali untukmu, kata Aminah, dan dengan itu, ia melangkah masuk ke dalam pesawat, meninggalkan Bekasi, meninggalkan Hasan, namun tidak pernah meninggalkan cinta yang tumbuh di dalam hati mereka. Epilog. Bertahun-tahun kemudian, Aminah kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pekerjaannya di luar negeri. Kembali dengan pencapaian baru, tetapi yang lebih penting, dengan keyakinan yang lebih besar tentang cinta yang sejati. Saat ia tiba di bandara, ada seseorang yang sudah menunggunya di sana. Hasan, lelaki yang ia cintai, berdiri dengan senyum lebar di wajahnya. Meskipun banyak yang telah berubah, satu hal yang tetap, cinta mereka, yang terus bertumbuh meski waktu dan jarak memisahkan mereka. Aminah melangkah mendekat, dan mereka saling berpelukan, merasa bahwa semua perjalanan panjang ini, semua rintangan yang mereka hadapi, akhirnya membawa mereka ke sini, bersama, menjalani hidup yang mereka impikan. Kisah mereka mungkin dimulai dengan keraguan dan perbedaan,
Tetapi akhirnya mereka belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan ketika dunia mencoba memisahkan mereka. Dan mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu menemukan jalan kembali satu sama lain.